Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Salam sehat, salam ceria. Semoga senantiasa kita selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman kita TPP Kecamatan Lemah Sugiah Kabupaten Majalengka yang merupakan kreator dari sistem pelaporan keuangan BUMDesa single entry yang sudah banyak dipakai. Kami juga sangat merasa terbantu kaitannya dengan sistem yang meski sederhana ini. Jadi ini kalau bisa dikatakan pengembangan juga iya, tetapi yang lebih tepatnya penyesuaian lah, penyesuaian dengan regulasi terbaru yang khususnya di kabupaten kami. Tetapi mudah-mudahan juga nantinya bisa dipakai oleh teman-teman yang lain di tempat di kabupaten masing-masing ya. Dari yang sebelumnya yang dibuat dan dikembangkan oleh teman-teman TPP Majalengka, kami ada melakukan penambahan, tetapi nanti kita cantumkan di deskripsinya sumber aslinya. Jadi teman-teman melihat versi aslinya, dan ini ada sedikit penambahan dan pengembangan dari kami dari TPP Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya. Oke, ini ada beberapa penambahan teman-teman. Ini ada tampilan. Tampilan ini sebetulnya teman-teman bisa berkreasi lagi. Mungkin bisa dengan rasio keuangan yang ditampilkan di sini. Tetapi kami menyuguhkan di tampilan menunya ini data-data awal sekaligus untuk mengecek balancing neraca keuangan, berapa jumlah laba rugi yang diperoleh dalam bulan berjalan dalam satu tahun anggaran. Kemudian kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh BUMDes itu, kemudian persediaan barang dan inventaris yang dimiliki. Ini bisa dikembangkan lagi. Cuman kami protek, tapi nanti passwordnya teman-teman bisa buka di home saja yang diprotek, yang lain tidak, yaitu passwordnya Allah, double L, dan huruf kapital semuanya. Ini teman-teman bisa buka passwordnya nanti. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama home, ini dia tampilannya, dan ini menuliskan identitas BUMDes ya, tetapi kalau teman-teman merubah dia langsung auto. Kemudian ada data awal. Nah, ini contoh kalau data awal kita ini BUMDes bersama ya. Kalau kita rubah jadi BUMDes di sini, maka di home berubah jadi BUMDes kan gitu. Nah, kemudian semua data-data ini kita isi, perangkat organisasinya, identitas BUMDesnya, alamatnya, dan seterusnya. Setelah terisi, maka di sini akan auto. Termasuk juga laporan-laporan lainnya akan juga auto terisi dan berubah sesuai dengan data awal yang teman-teman isi di awal. Pada dasarnya sama dengan yang disediakan oleh kreator awal. Kemudian ada daftar akun. Daftar akun ini kami sudah menyediakan 6 unit usaha. Jadi ketika teman-teman punya BUMDes yang memiliki 6 unit usaha, ngepas. Jadi tinggal mengganti di data awal di sini unit usaha LPG misalnya begitu. Kemudian unit usaha ATK dan fotokopi, unit usaha lain-lainnya, dan seterusnya sampai dengan 6. Kalau lebih dari 6 berarti teman-teman mengkreasi lagi, menambahkan dan mengembangkan. Nah, tinggal diisi di sini, nanti semuanya laporannya termasuk format-format yang dibutuhkan sudah auto mengikuti, ada 6 unit usaha di situ. Daftar akunnya ini. Nah, apakah ini bisa dirubah teman-teman? Bisa. Ini bisa dirubah, ditambah, disesuaikan dengan aturan, tentunya dengan aturan yang benar. Oke, berikutnya lagi ada jurnal. Ini kami sudah mengisi jurnal dengan satu contoh simulasi untuk 1 bulan berjalan di Januari 2022. Nah, kita tidak mempraktikkan bagaimana cara mengisinya. Nanti teman-teman kita sediakan lembar soal simulasi, sekaligus teman-teman tinggal mencocokkan dengan yang sudah kita isikan untuk 1 bulan berjalan di Januari 2022 gitu ya. Nah, ini jurnalnya. Kemudian dari jurnal kita bisa buku besar. Nah, di buku besar ini juga dia auto. Teman-teman tidak perlu mengkutak-katik.
Tetapi teman-teman sebenarnya gampang deh. Tinggal lihat di sini di formulanya, kalau nampak ada formula berarti jangan dihapus kan gitu ya. Nah, kecuali ini kan tidak ada formula, silakan dihapus. Kalau ini formula kan itu. Terus untuk di buku besar ini teman-teman kami mengingatkan misal kita ingin memilih ya. Karena nanti setelah teman-teman fokus. Jadi fokusnya kita hanya di jurnal sama di awal, di data awal pertama, di entry di data awal selesai, kemudian kita di akun disesuaikan. Setelah selesai akun, kita hanya fokus di jurnal, teman-teman. Setelah fokus di jurnal, semua transaksi itu dicatat di jurnal harian ya. Ini berlaku untuk dalam 1 tahun. Tergantung tanggal transaksi, kejadian transaksi. Terus begitu kita masuk di buku besar tadi, di buku besar ini teman-teman ketika ingin mencetak, misalnya ini di kas ya, di kas. Pastikan bahwa saat kita memilih kas, teman-teman pilih di sini. Ini dicentang dulu semuanya. Oke, centang semuanya. Akan ada yang blank ya, ada yang nol yang tak terisi. Nah, teman-teman blok dari yang di baris nomor 2 ini setelah transaksi, di double klik setelah ada muncul plus di paling pojok kanan ya, diklik 2 kali. Nah, setelah itu balik lagi di sini, di uraian sini, di filternya, teman-teman select all sudah, kemudian buang yang blank. Gitu. Nah, ini langsung yang kejadian transaksi untuk di buku besar khusus kas. Kemudian kita pilih lagi bank, sama. Nah, ini kan banyak yang blank ya, tetapi tidak masalah teman-teman select all dulu, oke. Seperti tadi di blok satu baris saja, ini muncul tanda plus, klik 2 kali. Untuk penyesuaian baru kita buang yang blank. Nah, otomatis untuk yang di bank. Ini nanti diisi ya teman-teman, di jurnal diisi kode pembantu ya. Seperti itu, jadi jangan khawatir nanti seperti ada yang value, seperti ada yang ref dan seterusnya. Ini nanti tinggal kawan-kawan refresh caranya seperti itu, di blok klik gitu. Oke, seperti itu, tinggal cetak. Kalau ingin mencetak juga sesuai tanggalnya, misalnya Januari tinggal pilih bulan Januari, di filter ini kan ada. Nah, berikutnya lagi ada neraca saldo sama sepertinya, kemudian laba rugi per unit. Nah, ini kita tambahkan karena kita menyediakan 6 unit usaha di BUMDes ini, kita punya laba rugi yang sudah dirinci masing-masing unit sehingga memudahkan teman-teman pengurus BUMDes atau pendampingnya untuk mengevaluasi perkembangan dan pertumbuhan unitnya. Nah, ini per unit. Kemudian ada yang juga kumulatif laba rugi BUMDes itu sendiri yang sudah mengakomodir seluruh unit yang dia punya. Berikutnya lagi ada rasio. Rasio ini memang sesuai dengan yang di awal dikembangkan oleh teman-teman pengembang, kreator sebelumnya. Kemudian ada daftar inventaris. Nah, ini yang kami tambahkan juga. Karena di jurnal kita kan juga tidak mungkin setiap bulan atau setiap saat melakukan entry untuk amortisasi atau penyusutan dari daftar inventaris yang sudah dibeli atau biaya penyusutan atas sewa dibayar di muka. Nah, oleh karena itu kita tambahkan, teman-teman bisa lihat di sini ada inventaris BUMDes ditambah dengan inventaris unit lainnya, berarti ada 7 ya. 6 unit ditambah BUMDes itu sendiri dipisahkan dan terdiri dari 3 masing-masing. Ada inventaris dalam bentuk bangunan, ada dalam bentuk kendaraan, dan inventaris dan peralatan kantor. Ini yang A ini BUMDes, B itu yang unit 1 sampai dengan unit 6. Dibedakan dengan warna biru. Biru apa gitu ya. Kemudian di samping di paling kanan, teman-teman, ini kalau bisa jangan dihapus. Ini auto. Maksudnya ketika kita beli inventaris nanti di jurnal, pencatatannya di jurnal, teman-teman juga harus mencatat apa inventaris yang dibeli. Masuk di daftar inventaris, apakah itu kendaraan, bangunan, dan seterusnya ya. Nah, yang terpenting dicatat tanggal pembelian. Kemudian unitnya berapa, satuannya berapa. Jadi intinya yang berwarna putih itu yang teman-teman ketik manual. Tetapi yang sudah diwarnai yang lain itu jangan, karena itu sudah rumus auto. Kemudian umur ekonomisnya nanti maksudnya
ketika bulannya berubah, dia auto akan terjadi penyusutan sesuai dengan amortisasi bulanan. Berapa biaya penyusutan per bulan, dia akan auto menambah, naik bulan dan seterusnya, sampai dengan habis umur ekonomisnya. Kalau umur ekonomisnya 36 sampai bulan ke-37, dia tetap mentok di 36. Nah ini ketika teman-teman menambah atau menginsert, tidak masalah juga, tinggal ditarik saja rumusnya. Kemudian di samping sini juga harus ditarik. Karena di sini sudah formula. Ini kalau bisa jangan dihapus, ditarik saja nanti kalau sudah ada yang diinsert atau ditambah selnya untuk penambahan daftar. Ini disediakan, sekali lagi disediakan sampai 6 unit plus BUMDes itu sendiri untuk daftar inventaris. Sehingga nanti teman-teman pada saat entry di jurnal harian tidak perlu lagi repot-repot memikirkan biaya penyusutan atas inventaris ataupun sewa dibayar di muka. Berikutnya lagi ada sewa dibayar di muka. Nah, sama pada dasarnya sewa. Setiap kita ada sewa dibayar di muka, teman-teman langsung mengisi juga di sini selain di jurnal. Hanya itu bedanya. Sehingga nanti sudah otomatis setiap ada penambahan bulan, bergerak bulannya, bergerak juga penyusutan yang terjadi. Dan itu menjadi beban dan biaya atas laba rugi sebagai biaya operasional, kan gitu ya. Kemudian print kwitansi ini dari pengembang aslinya, dari teman-teman TPP Lemah-Sugih, Majalengka. Ini sederhana teman-teman, ini akan membaca transaksi di urutan keberapa di jurnal. Nah kalau kita ketik 5, berarti urutan kelima, berarti ada 500.000. Teman-teman coba lihat di jurnal. Kita lihat jurnal baris kelima. Nah ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. 500.000 biaya ATK kan gitu ya, pembelian ATK. Nah kita lihat print kwitansi gitu, tanggalnya juga mengikuti tanggal di transaksi di jurnal. Jadi sederhana kalau kita sudah disiapkan kwitansinya. Kemudian ada profil BUMDes, kemudian serah terima aset. Ini serah terima untuk pengelolaan teman-teman ya, karena menurut PP nomor 11 2021 Jungto Permendesa nomor 3 2021, yang namanya tanah dan bangunan itu kan tidak boleh diserahkan kepada BUMDes, tetapi diserahkan, dialihkan, tidak boleh. Tetap itu menjadi aset desa. Nah, tetapi kalau kelola iya. Nah, ini berita acara serah terimanya mesti juga diperhatikan, jangan sampai nanti dipindahkan kekayaan desa menjadi kekayaan BUMDes, tidak boleh. Khususnya tanah dan bangunan. Berikutnya lagi ada BA penyertaan modal. Ini teman-teman bisa kreasikan dan sesuaikan dengan regulasi setempat ya. Kemudian ada perhitungan sisa hasil usaha. Ini prosentasenya karena kami menggunakan perbuk kami. Nah silakan ini teman-teman ganti saja. Dan rumus-rumusnya teman-teman bisa lihatlah. Nanti kalau misalnya ada yang kurang pas, tinggal diperbaiki kembali. Kita sediakan format-formatnya untuk SAU tahunan. Kemudian perhitungan gaji juga sama. Karena kami di Kabupaten Sambas, perbuknya mengatur sedemikian rupa, tidak pakai bulanan tetapi pakai persentase proporsional. Jadi maksimum itu 50% dari pendapatan bersih untuk penasihat, direktur, sekretaris bendahara, dan pengawas itu maksimum. Sehingga sudah dirinci lagi. Nah ini teman-teman bisa ganti sesuai dengan kondisi yang ada. Tetapi kalau yang Kabupaten Sambas langsung bisa diterapkan kan gitu ya. Jadi ini sudah link. Kalau ada link yang masih kurang tepat, teman-teman bisa perbaiki sendirian. Berikutnya lagi ada cash flow. Nah ini kita bedakan teman-teman. Di toolbar atas ini ada input data, ada laporan. Ini saling keterkaitan. Kemudian administrasi dan segala macam ini masih juga ada kaitan. Tetapi kalau khusus untuk perencanaan ini tidak ada kaitannya dengan pelaporan itu. Perencanaan ini khusus untuk merencanakan 1 tahun ke depan. Pada saat setelah mereka tutup buku tahunan, teman-teman pengurus bersama unit-unitnya, pegawai di unit itu dan pengawas itu merencanakan 1 tahun ke depan. Mereka bisa buat cash flow. Ada cash flow khusus untuk BUMDes, ada cash flow untuk ada RAPB, rencana anggaran pendapatan dan biaya. Kalau cash flow ini kan perputaran dananya dalam 1 tahun.
berapa rasio kebutuhan modal yang dibutuhkan. Kemudian RAPB ini endingnya pada berapa surplus yang akan diperoleh, targetan surplus atau laba yang diperoleh dalam 1 tahun ke depan. Nah, kemudian ada cash flow unit. Jadi yang ini di teman-teman silakanlah dikutak-atik sesuai dengan kondisi real di lapangan. Yang dikerjakan ini cash flow unitnya, kemudian otomatis RAPB unit masing-masing unit itu ini kan ini cash flow BUMDes ya. Cash flow BUMDes ini RAPB-nya. Ini nanti endingnya di sini malah jadi berapa target surplus yang didapat dalam 1 tahun mendatang, dan itu bisa dijadikan dasar untuk evaluasi capaian target ya. Kemudian ada cash flow unit. Nah, ini masing-masing unit dari 6 unit tadi dia auto sudah ke sini. Tetapi jangan khawatir, ini tidak ada koneknya dengan pelaporan bulanan. Ini hanya sebagai sebuah proyeksi target atau perencanaan keuangan. Ada proyeksi gaji juga, berapa targetan gaji dari targetan pendapatan yang diperoleh. Kemudian ada kelembagaan. Kalau ini BUMDesma tentunya ada lembaga seperti Badan Kerjasama Antar Desa dan lain sebagainya seperti Dewan Pengawas. Ini silakan dibuatkan RAB. Ini juga tidak ada kaitannya dengan pelaporan, tetapi ini sebuah perencanaan. Oke, itu teman-teman. Jadi pada dasarnya menu ini adalah merupakan tambahan. Jadi menu asli dari Microsoft Excel tetap ada seperti home dan seterusnya supaya nanti memudahkan teman-teman untuk melakukan pengeditan ya atau penambahan atau pengembangan. Tetapi di sini tetap bisa dimunculkan si BUMDes, sehingga misalnya home ini seperti Excel biasa, tetapi di sini ada si BUMDesnya yang teman-teman bisa pilih menu-menu yang dibutuhkan. Di samping itu, kalau khawatir misalnya repot atau belum terbiasa, teman-teman bisa juga pilih dari sheet-sheet yang ada ini, tidak kita hidden, tidak kita sembunyikan. Tetapi supaya tampilannya menjadi lebih manis, teman-teman juga bisa menyembunyikan dengan dengan file sini ya, file, option, teman-teman pilih advance, kemudian di sini ada pilihan ini show system, ini dibuang checklist atau centangnya. Oke. Nah, sehingga hilang. Nah, memunculkannya sebaliknya lagi. Itu contoh saja. Tetapi terserah teman-teman memilih yang mana lebih enaknya. Tapi nanti kami tampilkan sheetnya. Silakan teman-teman memilih yang mana, kan gitu ya. Oke, kita kembalikan advance show ya. Oke, kita show. Tampilkan. Nah, ini muncul. Mau pilih lewat sini atau lewat sini. Lewat di atas sini. Oke, balik lagi ke home. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi pada dasarnya ada penambahan di daftar inventaris, sewa dibayar di muka, kemudian laba rugi sudah di breakdown per unitnya, kemudian ada laba rugi untuk yang global BUMDesnya dan seterusnya, ditambah dengan perencanaan keuangan. Oke, ini simulasi contoh soalnya yang tadi kami janjikan. Untuk 1 bulan berjalan, silakan dicek, diikuti langkah-langkahnya. Semoga bisa digunakan dan semoga bisa dikembangkan. Kita panjangkan lagi amal jariahnya teman-teman TPP Lemah Sugih Kabupaten Majalengka supaya menjadi semakin berkah dan kita semoga dilancarkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.